Coba bayangin kalian lagi potong rambut, terus tiba-tiba rambut kalian berubah jadi kalian. Nah, ini mungkin terdengar absurd, ya. Tapi dengan teknologi, hal semacam itu bisa dilakuin. Tapi bukan pada manusia, melainkan pada tanaman. Tentunya proses ini nggak tiba-tiba terjadi juga. Ada sebuah proses perkembangbiakan vegetatif yang kita sebut sebagai kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi hari ini Lutfa akan membahas tentang kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan atau mikropropagasi adalah proses perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan melalui cara memanipulasi tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan ini kultur jaringan itu dilakukan dalam kondisi aseptik atau bebas kuman. Nah, jadi kultur jaringan tuh kayak misalnya kita punya tanaman, kita mau berbanyak tanaman ini kan, kita ambillah bagian-bagian tertentu dari tanaman ini, terus kita proses, kita buatlah kan dengan cara tertentu gitu, sampailah tercipta tanaman yang persis sama dengan induknya tadi nih, tanaman yang kita ambil bagian tumbuhan tertentu itu loh. Nah, kultur jaringan ini termasuk contoh penerapan dari bioteknologi, yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, tepatnya kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Dalam European Federation of Biotechnology tahun 1989, dijelaskan bahwa bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup, dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional itu ada ini nih. Tempe. Tempe ini adalah contoh penerapan bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya terbentuklah bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara tidak langsung dengan metode yang lebih rumit, yaitu rekayasa genetika. Oke, kita kembali ke fokus awal kita, yaitu kultur jaringan. Seperti yang kita tahu, kultur jaringan itu merupakan contoh penerapan dari bioteknologi modern. Nah, langkah-langkah dari kultur jaringan itu, yang pertama, Untuk membuat kultur jaringan, kita harus membuat media tumbuhnya dulu. Nah, dari media tumbuh ini kita bisa mengetahui tuh kultur jaringannya itu bisa berhasil atau tidaknya. Media tumbuh ini berisikan agar, lalu mineral yang mengandung unsur makro dan mikro, asam amino, vitamin, dan zat pengatur tumbuh. Ini ditaruh di wadah yang sudah disterilisasi agar tidak terkontaminasi. lalu yang kedua, Tahap berikutnya adalah tahap inisiasi atau pengambilan eksplan. Nah, nggak semua bagian tumbuhan itu dapat kita jadikan eksplan. Berikut beberapa bagian tumbuhan yang bisa dijadikan eksplan. Yang pertama, ujung akar. Yang kedua, ujung batang. Dan yang ketiga adalah kambium tanaman. lalu yang ketiga. Tahap multiplikasi, yaitu tahap di mana eksplan yang tadi itu kita tanam ke media yang sudah kita siapkan untuk dimasukkan ke inkubator. Nantinya ia akan berkembang menjadi kalus. Setelah itu, kalus dipindahkan ke media baru agar menjadi planet. Jadi di tahap multiplikasi ini memang tumbuhan tuh betul-betul dijaga gitu loh. Bisa nutrisinya yang cukup, lingkungannya juga dapat yang bersih, dan suhunya selalu terkontrol. Kita sampai di tahap yang terakhir. Tahap aktimalisasi, di mana tumbuhan berpindah ke greenhouse agar mereka bisa adaptasi ke dunia yang luar, yang sebenarnya sebelum mereka ditanam ditaruh di kebun seperti pada tanaman umumnya. Oke, setelah kita tahu langkah-langkahnya, pengertiannya, pasti teman-teman tercetuskan kayak, ih kok ribet kali ya? Kok bisa ribet banget gitu caranya? Emang apa sih keunggulannya? Tentu teman-teman, dari kultur jaringan ini terdapat juga keunggulannya. Yang pertama adalah kita bisa menghemat lahan. Jadi kita nggak butuh lahan yang luas gitu.
Lalu, yang kedua, tanaman baru memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi ini juga menimbulkan varietas unggul gitu loh teman-teman. Terakhir, bibit tanaman dapat dihasilkan dengan jumlah yang banyak dan waktu yang lebih singkat. Oke lah teman-teman, sekian video dari saya tentang kultur jaringan. Saya Lutfa Nadira dari kelas 10-9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.